الحمد لله رب العالمين الذي أمر بالدعاء ووعد عليه بالإجابة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له توعد المجرمين بالعقاب ووعد المتقين بالإثابة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الدعاء فيه تفريج الكربات وهو أعظم أنواع العبادة، لأنه يدل على التواضع لله والافتقار إلى الله والرغبة فيما عند الله. وترك الدعاء يدل على الكبر وقسوة القلب والإعراض عن الله عز وجل. معاشر المسلمين رحمكم الله. Marilah kita tetap meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa mempunyai faedah yang sangat tinggi. Di antaranya adalah tafrijil kurubat, untuk menghilangkan kesusahan, wa ighasatil lahafat. Doa a'zamu anwa'il ibadah. Doa adalah paling tinggi ibadat-ibadat daripada ibadat yang lain atau di antara ibadat yang lain. Kenapa? Karena menunjukkan tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala dan iftiqar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mau berdoa tandanya orang takabur dan hatinya keras. Hadir rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah kali ini kita menyebut faedah daripada doa-doa yang kita baca. Alhamdulillah, selalu kita berdoa setelah sholat, setiap saat. Malam Jumat kita membaca doa yang disusun, yang dikumpulkan oleh guru besar kita Al-Maghfurlah Maulana Syekh, yaitu Hizib Nahdlatul Watan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada kisah Nabi Nuh alaihi salam,
kisah Nabi Ayub alaihi salam, kisah Nabi Zakaria, dan kisah Nabi Yunus yang disebut di surat Al-Anbiya. Yang pertama kisah Nabi Nuh. Wa Nuhan iz nada rabbahu, wa Nuhan iz nada min qablu fastajabna lahu fanajjaynahu wa ahlahu minal karbil azim. Dan ingatlah kisah Nuh alaihi salam. Sebelum itu ketika dia berdoa dan kami memperkenankan doanya, lalu kami selamatkan dia beserta keluarganya dari bencana yang besar. Wa yaqulu subhanahu wa Ayyub iz nada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisah Nabi Ayub alaihi salam ketika ia menyeru Tuhannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, sesungguhnya aku ditimpa penyakit dan Engkau adalah yang maha penyayang di antara semua penyayang. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin. Maka kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya. Kisah Nabi Zakaria alaihissalam, Allah berfirman, wa Zakaria iz nada rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Dan ingatlah kisah Zakaria tatkala ia menyeru Tuhannya, ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan aku hidup sendiri seorang diri, dan Engkaulah waris yang paling baik. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjahu innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Maka kami memperkenankan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan yang baik. Dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Juga kisah Nabi Yunus alaihi salam, Allah berfirman, wa zannun iz dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdir alayhi fanada fi zulumati an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Dan ingatlah kisah Zunnun, yaitu Nabi Yunus alaihi salam, ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya atau mempersulitkannya, maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang yang zalim. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Hadirin rahimakumullah, itulah pentingnya doa.
terutama di saat kita menghadapi musibah, kita dituntut selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar daripada musibah tersebut. Ad-du'a ala nau'ain. Ad-du'a qisman. Du'a'u mas'alatin wa du'a'u ibadah. Pertama, doa disebut doa masalah, memohon, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ayatlubad da'i ma yanfa'uh wa ma yakshifu darrah. Yaitu orang yang berdoa mohon kepada Allah sesuatu yang bermanfaat dan mohon kepada Allah untuk menghilangkan kesusahannya. Wa du'aul ibadah. Yang kedua namanya du'aul ibadah. Fahuwa syamilun li jami'il qurubatiz zahirah wal batinah, yang mencakup semua ibadat baik yang zahir maupun yang batin. Li'anna al-muta'abbid lillah talibun wada'in bilisani maqalihi wa lisani halih. Karena orang yang beribadat kepada Allah, di saat dia beribadat, dia minta dan berdoa, memohon dengan lisan, dengan ucapannya dan dengan lisan halnya, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadatnya dikabulkan oleh Allah dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-du'a huwa al-ibadah. Summa qara'a wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Doa adalah ibadah. Kemudian dia membaca firman Allah, ya Tuhan, ya Tuhanku, wa qala rabbukum ud'uni, dan Tuhanmu berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagimu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina dina. Hadirin rahimakumullah, ad-du'a ni'matun minallah wa fadlun wa karamun minallah. Doa merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan pemberian dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai hamba Allah dituntut berdoa kepada Allah dan mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang ulama as-salih berkata, ana la akhsha alla yujabu du'ai walakin akhsha annahu uhramad du'a anni uhramad du'a. Beliau mengatakan, aku tidak khawatir doaku tidak diterima, tetapi yang sangat aku takutkan, aku khawatirkan, aku diharamkan berdoa. Apa artinya? Aku tidak dinasibkan berdoa, aku tidak mau berdoa sehari-hari. Itulah yang aku khawatirkan. Artinya dia mohon kepada Allah agar dia mau berdoa, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ijabahnya adalah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah menjanjikan ud'uni astajib lakum. Hadir rahimakumullah, ad-du'a wazifatul umur. Doa ini sepanjang umur kita dituntut mengerjakannya, dan dia adalah ibadah yang sangat mudah, sangat ringan, tidak ditentukan waktunya. Sahlatun maisuratun mutlaqatun ghairu muqayyadatin bimakanin wala zamanin wala hal. Jadi berdoa kapan saja kita disuruh berdoa. Saat berdiri, saat duduk, saat tidur, kita dituntut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang telah disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka
Allah Subhanahu wa taala memerintah berdoa, dan Allah telah menjanjikan akan memperkenankan dan mengisi doa kita. Allah memuji para anbiya dan rasulnya dengan firman-Nya tadi yang telah kita baca, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Allah SWT telah memberitahukan kepada kita bahwa Dia dekat dan mengisi doa orang yang berdoa. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berdoa dan tadarruk kepadanya, terutama di saat kita menghadapi kesulitan, di saat kita menghadapi wabak penyakit. Dalam Al-Quran Allah berfirman, amman yujibul muttar iza da'ah wa yaksifus su'. Atau siapakah yang memperkenankan doa orang-orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya dan menghilangkan kesulitan? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang berpaling daripada berdoa di saat, terutama di saat-saat kena musibah wa hudusil bala. Dalam Al-Quran disebutkan, wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhazna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yatadarra'un. Wa laqad arsalna fi ila umamin min qablik fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yatadarra'un. Falawla izja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Dan kami tidak mengutus seorang nabi pun kepada suatu negeri lalu penduduknya mendustakan nabi itu, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan agar mereka tunduk dengan merendahkan diri, agar mereka mau berdoa beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis qudsi yang panjang, di antara isinya, ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Wahai hambaku, kalian atau kamu bisa salah, keliru perbuatanmu baik waktu malam ataupun waktu siang. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Dan saya, firman Allah, saya mengampuni segala dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mohonlah ampunan kepadaku dan aku akan mengampunimu. Hadirin rahimakumullah, maka tiada lain bagi kita untuk senang berdoa dan tetap berdoa kepada Allah. Dan Allah telah menjanjikan al-istijabah, al-ijabah, memperkenankan doa kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Zuhrina al-Mustafa Maulana Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala fadlihi wa ihsanihi. يجيب الداعين ويحب المتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة الحق واليقين
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفضل الداعين وأخوف الخلق وأخشاهم لرب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم نفسي بتقوى الله واعلموا أن لقبول الدعاء أسبابا وشروطا ولموانعه ورده أسبابا. من موانع إجابة الدعاء تضييع لفرائض الله وارtikab limaharimi wa ma'asih. Di antara penghalang doa dikabulkan Allah, kalau orangnya yang berdoa itu yang selalu mengabaikan kewajiban sholat dan selalu mengerjakan pekerjaan maksiat dan haram. Yang kedua, aklul haram wa surbil haram wa lubsil haram. Kalau makanannya haram, minumannya haram, bahkan pakaiannya juga haram, maka doanya tidak bisa dikabulkan oleh Allah SWT. Wa fil hadis, atib mat'amak takun mujabud da'wah. Makanlah yang halal, takun mujabud da'wah, doamu akan diijabahkan oleh Allah SWT. Yang ketiga, adamul ikhlas fih lillah. Yang keempat, ayyadul insan wa qalbuhu ghafil. Dia berdoa tapi hatinya kesana kemari lalai, tidak fokus hadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min asbab qabulid du'a hudurul qalbi wa ikhtiyaru awqatil ijabah as-sittah. Pertama, hati hadir dan memilih waktu ijabah. Jadi disebut diantaranya ada 6. Pertama, sulusul akhir minal lail. Yang kedua, indal azan. Yang ketiga, bainal azani wal iqamah. Yang keempat, idbarus salawatil maktubat, setelah salat 5 waktu. Yang kelima, inda su'udil imam yaumal jum'ah alal mimbar, ketika naiknya khatib di mimbar khutbah pada hari Jumat, hatta tuqdas salah. Yang keenam, akhiru sa'atin ba'dal asri yaumal jum'ah, yang disebut sa'atul ijabah. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi'amrin bada'a fihi binafsih wa sanna fihi bimalaikatil musabbihati biqudsih wa thallasa bikum ayyuhal mu'minun min jinnihi wa insih faqala azza min qail alima inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi ajma'in. Wa Allahumma al-khulafai ar-rashidin Abi Bakr wa Umar Utsman wa Ali wa an baqiyati as-sahabah wa tabi'in tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin wa anna ma'hum bi'afwika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma 'izzal islam wal muslimin. اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين واحمي حوزة الدين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح ولاة أمور المسلمين أجمعين ووفقهم لما تحبه وترضاه من نفع العباد والبلاد يا كريم. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها ما بطن عن بين هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.